substansinya sama, berarti kan dalam ilmu hadis itu bisa saling menguatkan. Nah, gitu. Dalam ilmu hadis itu bisa saling menguatkan. Ada yang kita kenal kemarin syawahid dan mabit, kan begitu. Berarti jadi riwayat dalam tradisi Sunni itu menjadi syawahid, ya, menjadi syawahid bagi riwayat-riwayat yang ada dalam kitab tafsir Syiah gitu. Karena jalur sanad dan sahabatnya itu nanti pasti berbeda. Makanya masuk dalam kategori syawahid yang mungkin bisa mengkonfirmasi analisa kritis terhadap riwayat-riwayat yang ada dalam tafsir Syiah. Kalau tidak berupa riwayat, bagaimana? Ya, nanti kita akan diskusikan kalau dia berupa isyari atau tafsir sufi, karena di dalam tafsir Syiah itu dominan sekali unsur sufistiknya, ya, unsur aspek batinnya itu dominan. Banyak sekali analisa-analisa tafsir esoterik itu tafsir batinnya itu banyak. Nah, nanti ada ukuran-ukuran bagaimana kita melakukan verifikasi terhadap tafsir-tafsir yang menggunakan sumber batin atau sumber isyarah. Nah, seperti itu beberapa tambahan catatan. Kalau masih ada yang ingin dikonfirmasi, saya persilakan. Ya. Kemarin kan semester kemarin sempat dibahas ya Pak. Di situ emang penafsirannya itu lebih banyak memakai pendapat para imam Syiah dibandingkan dengan uh, seperti hadis itu Pak. Tapi nggak tahu juga seluruh seluruh tafsirannya itu apakah gimana. Tapi yang kemarin dilihatkan itu yang kebanyakan memakai pendapat Imam Syiah. Nah itu tuh termasuk ad-dakhil atau al-asil ya Pak, kalau pendapat dari imamah itu satu yang valid atau yang gimana Pak? Gimana? Termasuk Penafsiran tentang penafsiran menggunakan pendapat ini imamah itu loh Pak, tafsir yang imamah. imam-imam 12 itu. Iya, jadi yang toba ikan itu ada beberapa pendapat yang mengambil pendapatnya itu dari kalangan Syiah pendapat. Nah ya seperti yang misalkan lebih ini lebih mengedepankan akidah Syiahnya sendiri gitu. Nah itu tuh Ya, termasuk ad-dakhil atau bagaimana ya Pak? yang saya maksud pertama harus kita pahami bahwa Syiah itu punya ideologi dalam konteks imamah yang rumusannya berbeda dengan Sunni. Yang tadi sudah saya katakan, dalam konteks imamah, Syiah itu memposisikannya dalam kerangka usuluddin. Sementara dalam perspektif Sunni, imamah atau kepemimpinan itu diletakkan dalam perspektif furu'uddin. Ya. Nah, ketika kita masuk dalam kitab tafsir Syiah, lalu menemukan penjelasan mengenai imamah, ya, maka kita seleksi dulu. Nah, karena ini pasti akan ada riwayat mereka kan, menghadirkan riwayat. Karena ini terkait dengan kepercayaan mereka tentang imam yang tadi saya sampaikan. Sepanjang nanti jalur transmisinya itu muttasil dan benar, lalu substansinya itu
tidak bertentangan dengan usuluddin dalam arti yang pokok, ya. Usuluddin dalam arti pokok-pokok ajaran agama, ya. Misalnya yang terkait dengan akidah, terkait dengan nubuat, dan seterusnya, maka sepanjang itu masih terjaga, ya, tidak dilanggar dalam data yang kita dapatkan itu, ya tidak menjadi masalah. Kita sebut bahwa itu asil inda Syiah, asil inda Syiah. Tapi belum tentu asil inda Sunni. Nah, jadi nanti kita komentarnya begitu. Karena riwayatnya ini muttasil, sananya fulan, 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 ketemu sampai Ja'far As-Shadiq, ketemu sampai Husain, sampai Hasan. Tidak ada ingkitok di situ, berarti aman sanadnya. Lalu kita cek matannya nih, terjadi indikator-indikator lebay enggak, mubalaghah enggak dalam matannya. Oh, ternyata standar saja, mengatakan bahwa Ali itu layak menjadi pemimpin, ya masih bisa ditolerir lah dalam aspek itu. Tapi kalau misalnya di situ kontennya atau matanya mengatakan Ali itu adalah Nabi setelah Nabi Muhammad, ini baru kita sebut sebagai dahil, karena ini masuk dalam usul, ya, masuk dalam pokok ajaran agama mengenai nabian. Dan semua umat sepakat, termasuk jumhur, Nabi terakhir itu adalah baginda Muhammad, bukan Ali. Tapi kalau misalnya datanya itu mengatakan, fulan mufassir tadi itu mengatakan, Ali lah seorang Nabi, jelas ini substansinya bermasalah. Walaupun sanadnya muttasil, tapi kalau substansi salah, kita kategori ada. Tapi kalau substansi mutasil sanatnya udah benar, sanatnya mutasil, tidak ada masalah, rijal-rijalnya katakanlah mengatakan Ali itu orang yang baik hati, dia tangan kanannya Nabi Muhammad, misalnya begitu, ya. Dalam konteks seperti itu masih kita bisa tolerir. Ya, siapa yang tidak meyakini bahwa Ali itu tangan kanannya Nabi? Kan semua mengakui, mau Sunni, mau siapapun, mau Mu'tazilah, semua mengakui posisi Ali. Berarti sanadnya tidak masalah, matannya juga masih bisa kita terima, ya masukkan dalam kategori hasil tafsir, datanya adalah otoritatif. Begitu. Tapi kalau tadi sudah menyentuh persoalan usuliyah, yang melanggar kesepakatan jumhur atau qaul mayoritas, ya mayoritas, baik mayoritas Sunni maupun mayoritas umat-umat kelompok lain, nah di situ baru kita kategorikan sebagai ad-dahil atau tafsir yang infiltratif, tafsir yang tidak valid. Termasuk dalam kasus-kasus mut'ah, ya. Dalam kasus-kasus ayat-ayat mut'ah itu dalam beberapa tafsir Syiah itu menyimpulkan tentang kebolehan mut'ah. Nah, di situ bisa kita kritisi. Apakah jumhur ulama baik Sunni Syiah sepakat dengan kesimpulan itu? Sebenarnya kan tidak semua, bahwa ya mut'ah itu tidak boleh gitu. Jumhur dalam konteks ini. Sehingga kalau ada kesimpulan mut'ah masih terbuka, berarti kita golongkan itu data yang dahil. Walaupun misalnya sanadnya mutasil setelah dicek. Walaupun sanadnya mutasil, rijalnya juga tidak bermasalah, semuanya siqah, tapi substansinya berisi membolehkan mut'ah, ya sudah. Karena berlawanan dengan jumhurul ulama, ya kita golongkan ini pendapatnya adalah pendapat apa? Pendapat ad-dahil fit tafsir. Kok bisa Pak dikatakan ad-dahil wong sanad dannya tidak bermasalah? Karena melawan ijma'ul ummah, melawan pendapat mayoritas umat, baik mayoritas Sunni maupun mayoritas Syi'i sendiri. Jadi memang di Sunni juga ada sebagian pendukung mut'ah, tapi diganti namanya. Misalnya nikah misyar, tapi substansinya ya kontrak juga. Ada di internal Sunni yang membolehkan begitu.
nikah biniyatid tolak, misalnya dalam perdebatan fikih-fikih Sunni, ada juga. Dan jumhur mengatakan tidak boleh. Ya. Nah, kalau dalam Syiah itu kan nama lainnya adalah mut'ah. Ada dalam pembahasan fikih klasik Sunni kita itu. Nikah biniyatid tolak itu boleh atau enggak? Ya, itu ikhtilaf di ulama Sunni sendiri. Sebagian membolehkan dengan catatan bla 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 bla. Sebagian besar tidak membolehkan karena merugikan salah satu pihak. Nah, lalu dalam terminologi ulama-ulama modern itu ada namanya nikah misyar, nikah karena tugas perjalanan. Itu kan substansinya sama kan, nikah temporal ya. Tugas di Amerika 5 bulan, istrinya ditinggal. Boleh nggak nikah misyar? Coba Anda baca. Ikhtilaf itu. Sebagian ulama Saudi membolehkan gitu ya. Tapi jumhur tidak membolehkan. Nah, ketika kita mendapati dalam kitab tafsir yang berlawanan dengan jumhur, ya boleh kita simpulkan misalnya, oh ini pendapat dahil ini maksudnya kanatnya mutasil ini karena bertentangan dengan pendapat jumhur ulama. Nah, itu salah satu indikator ukurannya. Karena pendapat mayoritas itu juga bisa menjadi ukuran di dalam mendeteksi apakah ini data dahil ataukah ini data termasuk al-hasil. Nah, begitu ya. Jadi nanti kalau ketemu data-data dalam tafsir Syiah, dalam tafsir apapun, jangan langsung diklaim, ya pesan saya. Jangan langsung, ini Syiah salah, enggak bisa begitu. Oh, ini Sunni, benar semua, enggak bisa begitu. Dalam kajian kritik, kita harus detail betul, harus bit tafsil, tidak boleh bil ijmal, harus bit tafsil. Tafsir berarti detail satu persatu langkahnya harus kita lakukan. Jadi tidak boleh pilih ijmal saja. Oh ini tafsir Mu'tazilah sesat, tidak bisa begitu. Ya, harus ditafsir, harus diperinci. Oke. Baik, Ada lagi? terima kasih. Cukup ya? Kayaknya habis nih waktu. Iya, saya nggak Insyaallah. diingetin. Oke. Nanti ada hal yang ingin dipertegas lagi, dicatat dan didiskusikan di pertemuan yang akan datang. Ketemu lagi insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin ya. Baik.